Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Fitrian Cahyanti dari Prodi Keperawatan semester 4 NPM 1922 Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada anak SD kelas 4 terkait dengan bullying. Saya telah mempersiapkan semua peralatan, kemudian saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Halo adik, selamat pagi dek. Selamat pagi Kak. Baik adik, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan kekerasan bullying ya, atau bisa disebut sebagai melecehkan teman atau maaf ya sedikit mencatat fisik seperti itu ya. Tujuan dari pendidikan kesehatan saya itu untuk mencegah agar adik-adik semua itu tidak melakukan bullying ya. Nanti untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Adik-adik apakah bersedia? Bersedia. Baik, jika bersedia langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan, Dek? Tidak Kak. Baik, jika tidak langsung saja kita mulai ya. Sebelumnya adik sudah pernah mendengar atau belum bullying itu apa? Belum Kak. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi bullying itu adalah sebuah hasrat untuk menyakiti atau sebagai menyakiti perasaan. Biasanya itu seperti psikologis gitu ya, psikologi. Kemudian hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, kemudian menyebabkan penderita itu yaitu merasa dirinya itu tidak pantas berteman dengan yang lain seperti itu. Kemudian aksi ini dilakukan secara langsung terhadap pelaku, yaitu secara individu atau kelompok yang lebih kuat dan tidak bertanggung jawab. Biasanya hal ini dapat berulang dan dilakukan dengan perasaan senang atau merasa bahwa si pelaku itu merasa puas karena sudah mengejek tadi. Baik, kemudian ada juga ya dek, dampak dari bullying atau bisa disebut sebagai pelecehan, tapi seperti apa ya, pelecehan fisik atau mengejek, intinya mengejek gitu ya. Itu dalam jangka pendek bullying itu dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman atau juga dapat stres, kemudian perasaan harga diri rendah seperti tadi yang sudah saya bilang, bahwa si pelaku merasa dirinya puas dan sebagai korban merasa dirinya tidak pantas berteman dengan teman yang lain seperti itu. Kemudian dalam jangka panjang si korban bullying tadi dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Efek jangka panjang bullying itu bisa jadi tidak disadari oleh pelaku, korban maupun guru dan orang tua. Seperti kalau tadi kan ada jangka panjang itu emosional dan juga perilaku. Semisal dari bullying tersebut si korban bisa menjadi sebuah dia merasa tidak pantas, kemudian tidak ingin berteman dengan yang lain, murung seperti itu. Kemudian dia dapat sedikit-sedikit emosi dan hanya saja dia cuma memendam dan mengakibatkan stres seperti itu jika dia tidak dapat mengungkapkan emosinya. Kemudian ada juga cara kita semua mencegah bullying agar tidak terjadi di sekolahan ini ya, pada adik-adik ya. Yang pertama, adik atau orang tua adik itu dapat mengubah cara mendidik dan memperlakukan adik-adik semua siswa ya, dan juga ibu guru. Jadi tidak boleh saling misal memilih ya, jadi semua itu harus sama gitu. Kemudian mendidik anak agar tidak terjadi atau pelecehan atau bullying atau mencacat fisik seperti itu ya. Kemudian orang tua harus membangun jejaring komunikasi yang aktif
Jadi seorang guru itu harus memberikan informasi yang up to date kepada orang tua terkait dengan kegiatan dari sekolah anaknya, seperti itu. Agar menghindari bullying itu, kita sebagai guru atau sebagai guru itu harus memperpadat kegiatan di sekolah agar tidak terjadi bullying tersebut. Dan kita harus di tempat-tempat sekolah dasar ini harus ada misal poster gitu ya, anti bullying seperti itu. Kemudian menyediakan atau bisa disebut sebagai bimbingan konseling ya, seperti itu, agar jika terjadi sebuah bullying harus ada yang melapor kepada bimbingan konseling dan harus dapat menyelesaikan masalah tersebut agar tidak terjadi secara terus-menerus, seperti itu. Kemudian kita harus memberikan pemahaman terkait dengan mengenai bullying terhadap siswa. Pemahaman pemberian materi ini dapat berupa materi, kemudian karakteristik bullying, pencegahan dan penanganan, seperti itu. Jadi adik-adik saya harapkan jangan melakukan bullying kepada teman-teman ya, nanti berakibat nanti dapat stres, kemudian depresi, terus merasa bahwa dirinya tidak berguna atau harga diri rendah, seperti itu ya. Baik, adik, ini saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan bullying. Jika saya meminta untuk adik mengulangi lagi nanti terkait dengan efek dari bullying, apakah adik bersedia? Bersedia kak. Baik, sebelum saya, apakah ada yang tanyakan, Dek? Ada kak. Ya, silahkan bertanya. Bagaimana agar teman kita tidak melakukan bullying kepada kita? Jadi adik itu harus seperti biasa ya, adik dapat berteman dengan teman yang lain, seperti itu. Kemudian jika ada teman yang ingin melakukan bullying atau semisal ya berbicara kepada kita, semisal itu ya dia gini, dia gitu kan, adik gini aja, nggak boleh kayak gitu, kalau kamu kayak gitu nanti kamu bullying, nanti kamu akan dimarahi sama guru, gitu aja ya Dek. Karena terus kamu jelaskan sedikit, nanti kalau kamu seperti itu nanti membuat dia tidak percaya diri, nanti dia murung, seperti itu ya. Kemudian jika ada yang akan bullying, adik mencegah atau bisa juga nanti kalau misalnya kayak gitu adik bilang gini, nanti saya akan kasih tahu sama guru kamu kalau kamu akan melakukan bullying, seperti itu ya. Iya. Apakah ada yang tanya lagi? Tidak kak. Baik, saya akan bertanya kepada adik ya tentang terkait dengan materi tadi. Apa dampak dari bullying, dampak jangka panjang bullying? Dapat mengakibatkan stres, depresi berkelebihan, terus udah kak, itu aja. Iya, tadi ada sedikit lagi ya, jangka panjang itu seperti emosional dan perilaku, seperti itu. Baik, jadi adik semua apakah sudah paham terkait dengan materi yang saya sampaikan? Sudah kak. Baik, saya ingatkan lagi bahwa adik-adik semua jangan sampai melakukan bullying ya, karena dapat mengakibatkan seseorang tidak percaya diri lagi, dan jika itu sampai dia memikirkan terus sampai dia stres, seperti itu. Iya. Baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang menanyakan? Tidak kak. Baik, jika tidak, saya kira pertemuan pada hari ini saya cukupkan ya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata atau perbuatan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 pukul 9 pagi lewat 15, saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan kekerasan bullying pada anak SD kelas 4. Didapatkan hasil bahwa peserta didik
mampu memahami materi yang telah saya sampaikan dan mampu menjawab pertanyaan dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.